Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas psikologi budaya dan psikologi positif. Sejarah psikologi budaya. Psikologi yang berorientasi budaya dimulai ketika munculnya banyak kritik dan resistensi terhadap psikologi Amerika ataupun psikologi Barat. Misalnya di Filipina pada tahun 1960-an yang ingin berupaya membangun psikologi dengan memperhatikan konteks budaya lokal, dan juga di Cina sudah muncul pada tahun 1970-an. Menurut Shelley 2003, sebagian pakar psikologi di Amerika sudah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label. Variabel budaya sudah mulai dijadikan sebagai variabel penelitian. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya. Kesadaran akan pentingnya variabel budaya dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia sudah menjadi perhatian banyak kalangan. Psikologi modern dipandang hanya mempresentasikan masyarakat Eropa dan Amerika semata. Macam-macam psikologi yang berorientasi budaya, pandangan bahwa dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia harus memperhatikan konteks budaya memang sudah menjadi sesuatu yang umum di kalangan pakar psikologi. Perwujudan pandangan tersebut ada yang menamakan dirinya dengan psikologi lintas budaya, psikologi antropologi, psikologi etnik, psikologi keberagaman, psikologi budaya, ataupun psikologi indigenous. Yang pertama ada psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan bagian dari psikologi mainstream. Psikologi lintas budaya juga diartikan sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan fungsi psikologis individu di berbagai kelompok budaya, etno-budaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, serta tentang perubahan pada variabel-variabel tersebut. Pengertian mengenai psikologi lintas budaya ini juga disampaikan oleh Shiref dan Levy. Kedua pengertian tersebut tampak menyebutkan bahwa psikologi lintas budaya berbicara tentang perbandingan berbagai variabel psikologi di berbagai konteks budaya yang berbeda. Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya menggunakan dua pendekatan, yaitu emik dan etik. Pendekatan etik mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada sebagai kriteria. Sedangkan pendekatan emik mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Yang kedua, psikologi budaya. Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentuk dari berbagai disiplin ilmu atau interdisciplinary subfield. Adapun disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya adalah psikologi, antropologi, dan bahasa. Dari ilmu psikologi ada nama Jeremy Bronner, dari ilmu antropologi ada Richard A. Schauder, dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky. Di antara ketiga tokoh tersebut, Richard A. Schauder termasuk tokoh yang paling terdepan dalam pengembangan psikologi budaya. Psikologi dianggapnya sebagai ilmu yang pusat perhatiannya adalah makna atau proses pembentukan makna, sedangkan makna adalah produk budaya. Oleh karena itu, bagi ilmu psikologi, memperhatikan budaya merupakan suatu keharusan. Secara langsung ataupun tidak langsung, kemunculan psikologi budaya tersebut merupakan kritik dari koreksi terhadap psikologi mainstream yang kurang mengapresiasi pengaruh budaya terhadap perilaku, dan juga psikologi lintas budaya yang masih menggunakan metode positivistik dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Schauder bukan hanya mengkritik psikologi mainstream dengan mengatakan bahwa mempelajari psikologi mainstream yang mengabaikan budaya tidak akan bermanfaat secara teoretis, tapi juga mengkritik psikologi lintas budaya yang disebutnya sebagai salah kaprah dalam mengapresiasi budaya dalam psikologi. Yang ketiga ada psikologi indigenous. Psikologi indigenous merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat, dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Psikologi indigenous memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda dengan psikologi budaya ataupun psikologi lintas budaya. Psikologi indigenous juga didorong oleh motif ideologis dan kebangsaan. Tidak heran jika psikologi indigenous umumnya didirikan oleh ilmuwan non-barat yang menginginkan psikologi yang lebih merefleksikan lingkungan budaya dan sosial mereka, dan lebih banyak menggunakan sumber daya dan budaya sendiri. Dalam memahami suatu fenomena, psikologi indigenous lebih suka menggunakan sudut pandang
dengan konteks sebagai starting point atau indigenization from within. Psikologi indigenous tidak berangkat dari teori yang berasal dari psikologi mainstream. Hal ini berbeda dengan psikologi lintas budaya yang lebih suka menggunakan teori sebagai starting point atau indigenization from without. Selanjutnya, perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous. Salah satu perbandingan yang tampak dari ketiga psikologi tersebut adalah tujuan, ruang lingkup, dan fokusnya. Yang pertama, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya membangun psikologi yang universal dan merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream. Psikologi lintas budaya juga lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku daripada perbedaan. Yang kedua, ada psikologi budaya. Psikologi budaya membangun sistem pengetahuan yang culture bound dan perkawinan dari ilmu psikologi dan antropologi. Psikologi budaya lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikologis dan perilaku daripada persamaan. Dan yang terakhir, psikologi indigenous. Psikologi indigenous membangun psikologi monokultural, cross-kultural, atau kalau mungkin universal, dan bisa meliputi keduanya. Selain itu, psikologi indigenous juga tidak mengutamakan penelitian mengenai persamaan dan perbedaan psikologis. Budaya merupakan konsep kompleks yang sulit untuk didefinisikan. Namun, secara spesifik ilmuwan sepakat bahwa budaya merupakan bentuk interaksi adaptif antara orang dengan lingkungannya, yang lalu dibagi dan disosialisasikan dari generasi ke generasi. Korelasi antara karakteristik psikologis dan budaya telah diakui secara umum, tetapi terdapat perbedaan pandangan mengenai korelasi ini. Ada yang berpandangan bahwa korelasi keduanya merupakan timbal balik, tetapi ada pula yang berpandangan bahwa budaya mempengaruhi karakteristik psikologis seseorang. Kemunculan psikologi yang berorientasi pada budaya bermula di saat pasca Perang Dunia Kedua, serta berkaitan erat dengan gagalnya Eropa mempertahankan eksistensinya sebagai pusat pengembangan pemikiran psikologi, sehingga menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat pengembangan pemikiran psikologi pasca Perang Dunia Kedua. Namun, kaum terpelajar menemukan kesulitan dalam menjelaskan perilaku dan fungsi mental di negara masing-masing, sebab pemikiran psikologi bersifat etnosentris dan tidak memadai untuk diterapkan di negara lainnya. Kesulitan kaum terpelajar itu kemudian mengkristal sehingga melahirkan aliran pemikiran yang berorientasi pada budaya. Dalam perkembangannya, aliran pemikiran itu terklasifikasi menjadi tiga, yaitu psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenous. Psikologi lintas budaya mulai muncul sejak 1960-an yang kemudian pada 1972 membentuk The International Association for Cross-Cultural Psychology atau IACCP, dan Jerome Bruner menjadi presiden pertamanya. Tokoh dalam aliran ini adalah John W. Barry dari Kanada, Jerome Bruner dari Amerika Serikat, Gustav Yahoda dari Skotlandia, Harry Traiandis dari Amerika Serikat, dan Y.P.H. Portinga dari Belanda. Sedangkan psikologi budaya yang baru lahir pada 1980-an merupakan gagasan dari tiga disiplin ilmu, yaitu psikologi yang disumbangsikan oleh Jerome Bruner, antropologi yang disumbangsikan oleh Richard A. Schweder, dan bahasa yang disumbangsikan oleh Vygotsky. Schweder yang lalu mengkritik psikologi mainstream dan psikologi lintas budaya dianggap sebagai tokoh terdepan dalam pengembangan psikologi budaya. Selain itu, ada pula psikologi indigenous yang diperkirakan muncul di Filipina pada akhir 1960-an dengan Virgilio G. Enriquez sebagai tokoh utama, juga muncul di Cina pada 1970-an dengan Kuo Shuyang sebagai tokoh utama, dan muncul di India pada 1970 dengan tokoh utama Jai B.P. Sinha. Sejarah psikologi positif. Sampai akhir abad ke-20, psikologi masih didominasi oleh pemikiran yang fokus pada aspek negatif manusia. Psikologi positif menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, kebebasan berkehendak, akulturalisasi, potensi manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia. Sebelum Perang Dunia II, psikologi memiliki tiga misi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, membuat kehidupan semua orang lebih produktif dan memuaskan, dan mengidentifikasi dan memelihara bakat tinggi. Tak lama setelah Perang Dunia II, fokus utama psikologi bergeser ke
prioritas pertama, yaitu mengobati perilaku abnormal dan penyakit mental. Selama tahun 1960-an, Abraham Maslow membantu memperbarui minat pada dua bidang lainnya dengan mengembangkan teori yang berfokus pada aspek positif dari sifat manusia. Namun, psikologi humanistik belum mampu menggoyahkan aliran psikologi yang berfokus pada hal negatif manusia. Pada tahun 1998, Seligman terpilih sebagai presiden American Psychology Association dan psikologi positif menjadi tema pada masa jabatannya. Saat ini, Seligman secara luas dipandang sebagai bapak psikologi positif kontemporer. Pada tahun 2002, konferensi internasional pertama tentang psikologi positif diadakan pada tahun 2009. Kongres dunia pertama tentang psikologi positif berlangsung di Philadelphia dan menampilkan pembicaraan oleh Martin Seligman dan Philip Zimbardo. Setelah diperkenalkan pada tahun 1908, psikologi positif mendapatkan reaksi positif dari berbagai pakar psikologi. Sambutan tersebut juga diikuti dengan masuknya banyak pakar psikologi ke dalam jaringan psikologi positif. Terbitnya beberapa buku jurnal psikologi positif, dibukanya jaringan psikologi positif di berbagai belahan dunia, dan munculnya Follow ini Agenvia sebagai pesaing DSM. Tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Dalam gagasan Seligman tahun 2002 mengatakan psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, kelemahan, dan kerusakan, namun psikologi merupakan studi tentang kekuatan dan keutamaan. Sama halnya treatment. Treatment bukan hanya untuk memperbaiki yang salah, namun juga tentang pekerjaan, pendidikan, insight, love, pertumbuhan, dan permainan. Heveron dan Boniwell tahun 2011 menyatakan bahwa psikologi positif tidak hanya berfokus pada emosi dan pikiran positif saja, namun meliputi segala hal yang memungkinkan individu ataupun masyarakat tetap berkembang dalam artian yang luas. Individu dan masyarakat yang berkembang bermakna memiliki kesehatan mental yang tinggi, perkembangan yang baik, terlepas dari gangguan mental, dan berfungsi secara positif, baik secara individu maupun sosial. Landasan psikologi positif mencangkup penelitian terhadap pengalaman subjektif yang bersifat positif, yakni penelitian berdasarkan karakter positif seseorang dan penelitian atas institusi dengan adanya penguatan munculnya pengalaman dan sifat positif. Sama halnya yang dikemukakan oleh Heveron dan Boniwell pada tahun 2011, yaitu penelitian psikologi positif berfokus terhadap 3 pengalaman zaman, yakni masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tokoh psikologi positif yang pertama ada Martin E. P. Seligman. Seligman merupakan Presiden American Psychological Association atau APA. Beliau terkenal dengan Learned Helplessness teori dan psikologi positif. Salah satu karya Seligman yang cukup terkenal adalah klasifikasi karakter strength yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka mengkaji dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan brainstorming dengan bermacam-macam pakar, mempresentasikannya dalam berbagai konferensi, dan juga melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good karakter, baik itu pada ilmu psikiatri, filsafat, psikologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi karakter strength. Terdapat 24 kekuatan karakter yang bersifat tidak eksklusif dan belum lengkap. Karakter ini dibagi menjadi 6 klaster nilai keutamaan atau virtue sebagai berikut. Yang pertama ada wisdom and knowledge, atau kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. Klaster ini meliputi creativity atau kekuatan berpikir dan memperlakukan sesuatu dengan cara tidak biasa, curiosity atau menunjuk minat dan ketertarikan pada aktivitas yang dijalaninya, terbuka pada pengalaman baru dan mampu menemukan hal yang menyenangkan, judgment atau memikirkan sesuatu secara mendalam dan mengujinya dari berbagai sudut pandang, fleksibel dalam berpikir dan mempertimbangkan semua fakta dengan adil, love of learning atau menguasai pengetahuan dan keterampilan baru baik secara mandiri maupun melalui jalur formal, serta perspektif atau mampu memberikan perspektif pada orang, mampu memahami dunia dengan cara yang juga dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua ada temperance atau kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya.
Klaster ini meliputi forgiveness atau memaafkan orang yang pernah berbuat salah, menerima kekurangan orang lain, tidak menjadi pendendam dan memberikan kesempatan kedua. Humility atau memberikan orang lain kesempatan untuk berkembang dan tidak menganggap diri sebagai yang spesial. Prudence atau hati-hati dalam mengambil keputusan serta berani mengambil resiko. Serta self-regulation atau mengatur apa yang dirasakan dan dilakukannya, disiplin dan terkendali. Yang ketiga ada justice atau kekuatan dalam membangun komunitas kehidupan sehat. Klaster ini meliputi teamwork atau mampu bekerja dengan baik dalam sebuah kelompok, loyal dan memberikan kontribusi, fairness atau memperlakukan setiap orang dengan adil, tidak melibatkan pertimbangan perasaan personal dalam mengambil suatu keputusan tentang orang lain, memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang, serta leadership atau mampu mengkoordinasikan kelompok, mampu membangun relasi yang baik dalam kelompok, dan juga mampu mengatur semua anggota kelompok bekerja. Selanjutnya, courage atau kekuatan emosi untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Klaster ini meliputi bravery atau tidak takut menghadapi kesulitan, rasa sakit ataupun ancaman, perseverance atau menyelesaikan tugas-tugas sampai tuntas, bertahan dalam kesulitan dan bahagia dalam menyelesaikan setiap tugas, honesty atau berbicara benar dan mempresentasikan diri apa adanya, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan, serta zest atau menghadapi segala hal dengan antusias dan sepenuh hati, menjalani kehidupan dengan bahagia. Selanjutnya ada humanity atau kekuatan interpersonal untuk selalu cenderung dan berteman dengan orang lain. Klaster ini meliputi love atau menganggap penting hubungan dekat dengan orang lain dan menjalani hubungan dengan orang lain, kindness atau menunjukkan perilaku yang baik terhadap orang lain, menolong dan peduli pada orang lain, serta social intelligence atau sadar terhadap emosi diri dan orang lain, tahu bagaimana menempatkan diri dalam lingkungan sosial. Dan yang terakhir, transcendence atau kekuatan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna. Klaster ini meliputi appreciation of beauty and excellence atau menghargai keindahan dan prestasi dalam bidang apapun, gratitude atau berterima kasih atas segala kebaikan dan menyediakan waktu untuk mengekspresikannya, hope atau berharap lebih baik di masa yang akan datang, bekerja keras untuk mencapainya dan percaya bahwa masa depan yang lebih baik bisa dicapai, humor atau suka tertawa, tersenyum pada orang lain, membuat candaan dan melihat dengan sudut pandang yang ringan, serta spirituality atau memiliki keyakinan terhadap makna dan tujuan yang lebih besar serta mengetahui makna hidupnya. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly berfokus pada topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Kebahagiaan. Kebahagiaan itu merupakan bagian dari pentingnya keberadaan manusia. Maka kita akan selalu mengupayakan dan mengusahakan apapun untuk mencapai kebahagiaan tersebut, seperti mengumpulkan kekayaan, membangun rumah yang megah, mencapai pendidikan yang tinggi, berkeinginan memiliki pasangan yang ganteng dan cantik. Hal ini dikarenakan keyakinan dan keinginan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan akan kebahagiaan tersebut. Csikszentmihalyi mengatakan, agar dalam upaya mencapai kebahagiaan itu kita tidak mengalami kecemasan dan depresi, kita harus mandiri dan tidak merasa terbebani, serta berfokus pada reward dan punishment. Kemudian flow. Flow adalah suatu keadaan ketika seseorang menjadi sangat fokus pada suatu kegiatan yang dihadapi atau dijalaninya. Flow adalah kondisi internal dalam bentuk kesenangan yang melibatkan pengalaman positif seseorang, hingga orang tersebut dapat mengendalikan dirinya untuk tetap fokus saat mengerjakan sesuatu. Terdapat 8 dimensi dari pengalaman flow menurut Csikszentmihalyi. Yang pertama, ada tujuan yang jelas dan umpan balik yang didapatkan secepatnya. Jadi clear goals dan feedback. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, menyatukan antara tindakan dan kesadaran. Kemudian yang keempat, memiliki perasaan dapat mengendalikan situasi. Yang kelima, konsentrasi terhadap tugas yang sedang dikerjakan. Yang keenam, hilangkan self-consciousness dan batasan ego. Dan yang ketujuh, adanya perasaan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan yang kedelapan,
adalah apa yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan tugas. Psikologi positif muncul untuk menggoyahkan hegemoni psikologi negatif dengan mengubah orientasi psikologi yang awalnya lebih fokus pada sisi negatif manusia menjadi fokus pada sisi positif manusia. Gagasan ini sebenarnya telah diusung sebelumnya oleh psikologi humanistik, sehingga dalam beberapa hal terdapat similaritas gagasan di antara keduanya. Namun kemudian psikologi humanistik dipandang kehilangan momentum, terlebih tidak dikembangkan oleh kaum terpelajar. Psikologi positif dikenalkan oleh Martin E. P. Seligman pada 1998 yang berpandangan bahwa teori-teori psikologi humanistik tidak didukung oleh fakta empiris, sehingga cenderung kurang ilmiah. Psikologi positif yang lebih menekankan pada penelitian terhadap kekuatan, keutamaan, kesejahteraan, kebahagiaan, optimisme, dan harapan mendapatkan sambutan yang hangat dan luar biasa dari seluruh dunia. Martin E. P. Seligman bersama Christopher Peterson menghasilkan karya yang berpengaruh yaitu klasifikasi kekuatan karakter bernama Value in Action atau VIA. VIA merupakan antitesis dari klasifikasi gangguan psikologis dari aliran psikologi negatif bernama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. VIA menjelaskan bahwa terdapat 24 kekuatan karakter yang kemudian terbagi menjadi 6 klaster nilai utama atau virtue, yaitu wisdom and knowledge, courage, humanity, justice, temperance, and transcendence. Selain Seligman, juga ada tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologi positif, yaitu Mihaly Csikszentmihalyi yang tertarik pada kebahagiaan, kreativitas, dan flow. Menurutnya, kebahagiaan berperan penting dan melekat dalam kehidupan manusia, sehingga manusia akan mengupayakannya dengan 2 strategi, yaitu mengusahakan kondisi eksternal agar sesuai dengan tujuan kita atau mengubah diri kita dalam mengalami kondisi eksternal sehingga sesuai dengan tujuan kita. Gagasan lain dari Mihaly Csikszentmihalyi adalah mengenai flow, yaitu suatu kondisi seseorang yang larut, fokus, dan menikmati pengalaman dalam mengerjakan sesuatu. Dalam kondisi flow, kesadaran terhadap dirinya akan hilang dan terlibat secara langsung dengan tugas yang ia kerjakan, sehingga membuat waktu terasa lebih cepat berlalu. Flow merupakan puncak produktivitas sehingga menurunkan tingkat stres, meningkatkan perkembangan bakat, dan berdampak positif terhadap kreativitas. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai psikologi budaya dan psikologi positif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.